Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah pengajian Madani Al-Mandiri, khusus para tobangan, para hujaj, khusus sahibul bait Bapak Haji Arwan beserta keluarga besar. Alhamdulillah, walaupun cuaca yang sedang kita alami hujan yang lumayan deras, mudah-mudahan ini termasuk sayyiban nafi'an, hujan nafi'an wa thayyiban, membawa kemanfaatan dan keberkahan. Karena hujan bisa menjadi manfaat, hujan bisa menjadi madarat, tergantung Allah yang menentukan. Yang menjadi sababiahnya adalah umat manusia. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bisa berkumpul bersama. Silaturahmi sudah barang tentu di dalamnya. Yang paling intinya lagi, kita terus untuk menambah wawasan, pengetahuan, ilmu yang berkaitan dengan tata cara ubudiyah, muamalah, munakaah, jinayat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perjuangan kita, yakinkan, yang membuat dorongan manusia semakin mengabdi kepada Allah karena di hatinya mempunyai keyakinan yang dalam. Salah satu keyakinannya bahwa baginda Rasul pernah berpesan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang siapa yang berjuang di jalan yang mana dengan diniatkan tujuan untuk meraih ilmu-ilmu yang bisa menguatkan keimanan, ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan, maka kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bakal dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kewajiban kita, kalau kita renungkan dengan akal yang sehat dibarengi dengan keimanan, wajar dan pantas kalau kita berjuang, kita berusaha di jalan yang menuju ridhonya Allah, karena kita yakin keridhaan Allah yang bakal menjadi sababiah kebahagiaan kita yang abadi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saja kita bisa berjuang menghadapi rintangan dan tantangan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sesaat, kenikmatan dunia yang sesaat, kenapa tidak kita berusaha berjuang untuk meraih kenikmatan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi, yakni ridhonya Allah lewat surganya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian ilmu dasar membaca Al-Quran. Setelah kita selesai membahas, mempelajari nama-nama huruf Al-Quran, berikut tanda bacanya dan juga harokatnya, berikut makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya sudah selesai kita pelajari. Sekarang kita melanjutkan tentang tajwid, yang mana melanjutkan pertemuan yang lalu kajian tajwid lewat kitab Hidayatus Sibyan, melanjutkan idgham bila guna, masih dalam hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Begini
katanya apabila ada tanwin atau nun mati, halaman 11. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam atau huruf ro, hukum tajwidnya wajib dibaca idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi di dalam ilmu tajwid ada hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama ada hukum namanya izhar. Sudah kita pelajari. Kemudian ada idgham bi gunnah. Mari idgham bi gunnah kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Itu bi gunnah. Udah kemarin, ya. Kecuali dalam satu kalimat seperti dunya, bunya, kinwan, sinwan, itu mah jangan digomkan, tetap dibaca izhar, nunnya tetap jelas. Sekarang setelah idgham bi gunnah ada yang namanya idgham bila gunnah. Sehingga idgham memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain, memasukkan tanwin atau nun mati ke huruf idgham bila gunnah tanpa menggunakan tenun. Ada berapa huruf idgham bila gunnah? Kalau huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada 4. Kalau hukum idgham bi gunnah jumlahnya 4. Ya, nun, mim, waw. Sekarang huruf idgham bila gunnah ada 2, lam sama ro. Gampang ngapalinnya, lari. Setiap ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam atau ro, berarti hukum tajwidnya namanya idgham bila gunnah. Bagaimana cara bacanya? Lihat contohnya biar lebih paham. Contoh tanwin bertemu lam dari sebelah kanan. Fawailul lil musallin. Sama-sama. Fawailul lil musallin. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Di dalam kalimat fawailul lil musallin ada tanwin bertemu dengan lam. Ada tanwin bertemu dengan lam. Di mana tanwinnya? Di huruf lam, domah tain. Fawailun asalnya. Fawailun asalnya. Karena bertemu dengan lam, maka domah tainnya masukkan ke lam. Namanya idgham. Fawailul li. Fawailul li. Fawailul li. Ya, nah. Asalnya fawailun, karena ketemu dengan lam maka domah tain masukkan ke lam, namanya idgham. Kemudian jangan pakai gunnah, ya, jangan didengungkan. Fawailun lil, karena bila gunnah, tanpa gunnah. Kalau bil gunnah ada gunanya. Pamai ada kaidunya kan? Kalau bila gunnah tanpa kaid, tanpa dengung. Fawailun lil musallin. Coba sekali lagi. Fawailul lil musallin. Rahmatal, tuh, rahmatan asalnya. Karena tanwin ini ketemu lam, idghamkan tanwinnya ke lam, masukkan rahmatal. Jangan pakai dengung. Bila gunnah, jangan dibaca rahmatan, jangan. Tapi
idghamkan tanpa dengung. Rahmatan lil alamin. Sama-sama. Rahmatan lil alamin. Yang kedua, huruf ro. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf ro, itu namanya idgham bila gunnah. Fi 'ishatir radiyah. Sama-sama. Fi 'ishatir radiyah. Yang kedua, raufur rahim. Raufur rahim. Fi 'ishatir radiyah. Ada tanwin enggak? Ada. Di huruf apa? Ta. Ta. Ta marbutoh. Namanya kasroh ta lain karena di bawah. Fi 'ishatin asalnya. Karena ini tanwin bertemu dengan ro, otomatis secara hukum yang diatur dalam Al-Quran, diantaranya Imam Hafaz dari gurunya sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad. Karena ini tanwin bertemu dengan ro, otomatis idghamkan, tanwinnya masukkan ke ro. Fi 'isatir. Asalnya isatin rodiyah, ketemu ro, masukkan tanwin ke ro. Fi 'isatir. Kemudian jangan pakai dengung. Fi 'isatir. Dengung tuh jangan dengung. Bila guna tanpa dengung. Fi 'isatir radiyah. 1, 2 mulai. Fi 'ishatir radiyah. Raufur rahim. Raufur rahim. Nah, itu contoh tanwin bertemu dengan huruf idgham bila, yaitu huruf lam dan huruf Ra. Sekarang nun mati sama, karena ini bab masih ngebahas tanwin atau nun mati. Sama nun mati juga ketika bertemu dengan huruf lam, hukum tajwidnya apa tadi? Idgham bila gunnah. Contoh, nun mati bertemu lam. La illam yantahi, la illam yantah. Kalau Pak 1, 2 mulai. La illam yantah. Terus saya panjang. La illam yantahi. Ada di sama ini. Anas paham bin nasiyah. Karena yang menjadi contoh utama nun mati bertemu dengan lam. Lain nun sukun. Lain, karena ini nunnya bertemu dengan lam, otomatis dibaca idgham. Apa idgham tadi? Memasukkan huruf nun mati ke dalam lam. La illa, ilan nun kan? Karena masuk. Asalnya lain, ketemu lam. La illa bila gunnah, jangan ke hidung, jangan dengung. La illam yantah. 1, 2 mulai. La illam yantah. Min ladunhu. Jangan dibaca min ladunhu, karena nunnya sudah menjadi idgham bertemu dengan lam. Asalnya min, hilangkan nunnya, masukkan ke lam. Min ladunhu. Mulai. Kemudian yang kedua, sama hukumnya ketika nun mati bertemu dengan ro, ya. Mirrusulih. Mulai. Mirrusulih. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Ada nun mati nggak? Bertemu dengan apa?
Kalau nun sukun bertemu ro wajib dibaca idgham bila guna. Nunnya masukin ke ro. Jangan dibaca min rusuli, salah. Nunnya masukkan ke ro. Mir rusuli. Ada namanya idgham. Mir rusuli. Jangan dibaca min rusuli. Nun matinya masukkan ke ro. Namanya idgham. Kemudian jangan pakai dengung bila guna. Mir jangan dibaca min jangan, tapi lepaskan idghamkan bila guna. Berdengung. Mir rusuli, mulai. Mir rusuli Mir rabbihim. mir rabbihim. Nah, beres. Itu namanya idgham bila guna. Wal qalbu indal ba'i mim man dzukira. Baca bareng-bareng artinya halaman 12. Apabila ada tanwin atau Nun mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya wajib dibaca. Nah, idhar, idgham biguna, idgham bila guna, keempat iqlab. Masih sekitar hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Yang keempat ada yang disebut iqlab. Ya, masih ingat kemarin arti iqlab mengganti bacaan nun atau nun mati atau tanwin menjadi bacaan mim sukun. N jadi M, N jadi M. Ya, ingetin. Secara bahasa iqlab adalah mengganti bacaan nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. N jadi M. Aturan min ba itu jadi mim iqlab. Ada berapa huruf iqlab? Ada satu, ba. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba, berarti kalau kita ditanya atau ngajarin keluarga namanya iqlab. Termasuk ilmu yang wajib kita pelajari ini di ilmu Al-Quran. Bahkan sampai saking pentingnya baginda Rasul ngasih semangat, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik di hadapan Allah. Amin. Dan di hadapan Nabi Muhammad, karena yang sudah menjamin termasuk orang baik yang mau terus belajar Quran dan mengajarkan atau mengamalkan. Mana contohnya Pak Haji? Tanwin ketemu ba. Tuh ada. Yauma idzim bi jahannam, bareng. Yauma idzin bi jahannam Sami'un basir. sami'un basir. Nah, di dalam kata atau kalimat yauma idzim bi jahannam ada tanwin enggak? Ada. Di huruf apa? Za. Bagus. Dal kecil besar? Besar. Kalau ada titiknya dal besar. Ngerti? Kalau ada dal titiknya dal besar. Kalau enggak ada titik disebut dal muhjamah dan muhmalah. Arabnya. Ada tanwin tuh kasrotain. Yauma idzin asalnya kan? Yauma idzin. Tanwin itu kan pengganti dari nun. Yauma idzin asalnya. Karena ini bertemu dengan ba, hukumnya apa tadi? Iqlab. Tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Maka ini tanwin tadinya yauma idzin diganti menjadi m. Jangan dibaca
yauma idzin bi jahannam, jangan. Tapi baca ganti ke M. Yauma idzin jadi M. Yauma idzin bi jahannam. 1 2 mulai. Yauma idzin bi jahannam. Ya bagus. Sami'um basir. Ada tanun enggak? Ada. Di mana? Ain. Nah, biar lancar. Tanunnya domah ta'in. Namanya ta'in. Bertemu dengan ba, asalnya sami'un. Jadi N kan? Tanwin. Karena bertemu ba, berubah ini tanwin menjadi M. Bacaan N menjadi M. Asalnya sami'un, N menjadi M. Sami'um basir. Bareng-bareng. Sami'um basir. Nah, itu contoh tanwin bertemu ba. Sekarang contoh nun mati bertemu ba. Sama. Ya, karena ini ngebahas tanwin dan nun mati. Kalla la yumbazanna fil huqamah. Bareng. Alla yumbazanna fil hutamah. Mim ba'dihim. Min ba'dihim. Oh, kita perhatikan contohnya biar paham. Kalla la yumbazanna. Ada nun mati nggak di situ? Ada. Nun matinya setelah huruf apa? Ya. Harokatnya apa? Nunnya dom. Layum nunnya sukun. Nunnya sukun, ya-nya doma. Nun mati bertemu ba. Apa nama hukumnya? Ingat iqlam. Asalnya dibaca layun pakai M, nun sukun. Karena bertemu ba jadi M. Layum jadi M. Layum badanna. Layum badanna. Bareng. Layum bazanna. Nun mati jadikan M, namanya iqlam. Contoh kedua, nun mati bertemu ba. Mim ba'dihim. Bareng. Min ba'dihim. Ada nun mati enggak? Ada. Sebelum huruf apa? Mim. Nah, sebelum ba setelah mim. Nun mati bertemu ba. Namanya apa? Nah, terus iqlab. Asalnya min jadi M. Ya, jadi mim jadi M. Kalau ada nun mati bertemu dengan ba, iqlabkan. Dari bacaan N menjadi M. Kalau dilatihnya mim ba'dihim. Min ba'dihim. Wa akhfiyanna inda baqi wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan materi kajian malam ini sudah 30 menit kajian teori tajwid dasar Quran, 30 menit belajar praktek dan tafsir Al-Qur'an. Kesimpulannya materi malam ini belajar membahas hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah, yaitu ada yang namanya idgham bila gunna, yang kedua ada yang namanya iqlab. Ingetin bahwa pulang ngapalinnya aja sudah pahala, apalagi ngamalin, apalagi diajarkan lagi. Idgham bila gunna ada hurufnya dua. Satu lam, dua ro. Kalau ada tanwin atau nun mati bertemu lam atau ro, itu namanya idgham bila gunna. Kedua apa tadi hukum iqlab. Ada berapa huruf iqlab? Satu. Kalau ada tanwin atau nun mati bertemu ba, namanya iqlab. Apa iqlab? Mengganti bacaan nun menjadi mim, n jadi m. Besok pertemuan akan datang, yaitu bagian membahas tentang ikhfa, lahir, tentang bab tanwin mati. Nanti kita akan pelajari apa pengertian ikhfa, bagaimana cara membunyikan suara ikhfa.
Kita melanjutkan kajian tafsir tentang surah Fatihah bagian ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Saya dulu yang baca, niatkan kita sekalian niat belajar merapikan bacaan Al-Quran ya. Kalau diniatin belajar, mudah-mudahan dapat dua keuntungan. Pahala pertama, pahala baca Qurannya, pahala kedua, pahala belajar Al-Quran. Terus semuanya dalam negara, bukti kita belajar menandakan kita belum maksimal. Karena salah satu pesan dari Sayyidina Ali, isnani layasba'an, ada dua golongan yang tidak pernah cukup dengan yang ia miliki. Di antara yang pertama, talibul ilmi ila ilmi, pencari ilmu atau pecinta ilmu tidak pernah merasa cukup dengan ilmunya. Kalau orang sudah cinta sama ilmu, itu nggak ada cukupnya, hanya nambah, justru makin ngaji makin terasa kita banyak belum bisa. Sama dengan yang kedua, pecinta dunia. Kalau sudah cinta sama dunia, sebanyak apapun kurang banget. Makanya saya dipesan sama guru, ternyata saya kaji itu termasuk pesan dari sahabat. Minimal kita berusaha kaya hati. Kaya hati itu sama dengan qanaah. Qanaah itu Haji mensyukuri nikmat yang ada. Kalau kata Syekh Nawawi, al-istighna bil mawjud, merasa cukup, merasa bersyukur dengan yang ada. Kaya hati. Nanti keindahan kaya hati, walaupun kita seandainya lagi nggak punya apa-apa, karena di hatinya sudah tertata syukur yang ada. Yang penting kita telah berjuang lewat kerja, lewat dagang, lewat tani, kemudian berdoa, hasil banyak sedikitnya maka syukuri, itu namanya kaya hati. Qanaah, menerima, alhamdulillah saya masih bisa makan. Banyak orang yang belum bisa makan, yang repot, apalagi sekarang di Palestina yang luar biasa. Besok insya Allah ada aksi dari berbagai aliansi, organisasi, bahkan keagamaan. Karena ini bukan lagi bicara perang, tapi ini bicara kebiadaban, tidak berperi kemanusiaan. Nah, apa namanya? Syukuri, alhamdulillah. Ada orang yang di hatinya selalu kurang, itu namanya koma, nggak qanaah. Koma itu selalu dia merasakan ketidakcukupan. Orang yang punya sifat koma, bicara ketenangannya kalah sama yang qanaah. Kalah qanaah. Qanaah itu mensyukuri, setelah berusaha, setelah ngedoa, hasilnya syukuri. Itu tuh tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak ada bersyukur, terus kita merasa kurang, bukan berarti kita nggak boleh usaha. Boleh usaha,
tapi sungguh hasil dari usaha kita biar tenang. Termasuk ini ngaji. Bukti kita ngaji karena kita merasa belum bisa dengan maksimal. Orang pecinta ilmu tidak akan merasa cukup dengan ilmunya. Lu saya belajar. Orang pecinta harta dunia tidak pernah cukup dengan dunia. Kita melanjutkan untuk memperbaiki pelan-pelan bacaan kita. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau yang napasnya panjang boleh diwasol terusin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum kita bahas tafsirnya, hitung-hitung kita melancarkan, silahkan baca dulu. Dari Pak Haji boleh, dari sebelah kiri boleh. Tenang, kan? Paling banyak tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, sinnya sin kecil. Bis di ujung lidah. Bis. Ya. Kalau di tengah, bis sin besar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم ولا الضالين. Ada beberapa huruf terus dipasihkan sesudah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzi jangan dibaca lazi. Kalau lazi zai, ladzi itu ujung lidah, ladzi tempelkan ke ujung di atas. Za. Kalau za nanti beda. Kalau ke sini za. Nanti kalau geser dikit mah jadi za. Ladzi. Ya ke sini, bukan lazi, tapi ladzi. Siratal ladzina. Ya Pak. Siratal ladzina. Terusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan hampir mirip ain tadi. Goin. Kalau ain itu adanya di tengah. Kalau goin agak ujung. Jangan tapi ghairil maghdubi 'alaihim. Coba baca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut, Imran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi ada dilancarin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lagi, dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sudah mau belajarnya, sudah keuntungan. Tugas kita belajarnya, bisanya nanti minta ke Allah. Sama semuanya, saya juga sama langsung belajar. Lanjut, Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين Terus. الرحمن الرحيم Terus. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sekali lagi, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil birri wal walidayni. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan berhenti di alaihim ya. Yang berhenti langsungin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lanjut. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Yang dulu dunya nggak panjang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين Sekali lagi. إياك نعبد وإياك نستعين Lanjut. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alif ain. Pangkal tengah. An'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Agak panjang tuh ya. 5 ketukan. Ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi Ghairil غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo. أعوذ بالله من Punya. Anaknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك Silakan. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ulangi. إياك نعبد Duanya nggak وإياك panjang ya. Iyyaka na'budu wa. Jadi duanya nggak panjang. Iyyaka na'budu wa إياك نعبد وإياك نستعين. Terus. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Ulangi. Shiratal ladzina. Ujung lidah, ujung gigi. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi jangan mal. Kayak G. Cuman jangan nempel. G. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Ulang lagi, Ghairil. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa, sudah mau belajar Al-Quran semua yang hadir. Sekali lagi, tidak ada batasan belajar agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa fi riwayat ada yang baca utlubil ilma. Carilah ilmu olehmu dari buayan ibu sampai masuk ke dalam kunyama. Jadi yang namanya ngaji mah enggak ada batasan. Terus kita belajar, nggak boleh ada rasa malu, nggak boleh rasa minder, karena emang tugas kita semuanya terus belajar. Urusan ilmu agama termasuk Al-Quran, ilmu agama tidak ada kelulusan, nggak ada batasan. Terus belajar, perbaiki. Karena berhentinya ngaji, berhentinya belajar, atau berhentinya mencari ilmu sampai masuk ke dalam lahan. Terus kita sama belajar, kasih tahu sahabat-sahabat dan teman-temannya, tidak usah merasa canggung, karena emang hidup kita ditugaskan oleh Allah untuk terus belajar.
Wallahu a'lam bimuradih ihdina. Suka dimaknai ihdina, berikan petunjuk kami. Tidak ada yahdi. Ihdi ini fi'il doa namanya. Kalau dari Allah ke hamba perintah amr. Kalau dari bawah minta ke atas namanya doa. Itulah hebatnya masalah. Nah, soal dengan kalau dari atas bawah, Allah dulu menyuruh aqimis shalah, itu namanya amar, bil amar dulu. Tapi kalau kita minta ke Allah kan sama, mirip-mirip sama-sama minta juga, nyuruh juga. Ya, cuma kita biar sopan ke Allah, ya, ihdi, tunjukkan, ihdina, tunjukkan kami. Namanya ini biar dua. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirata, jalan al-mustaqim yang benar. Ai arsadana ilai. Ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa Allah abadikan ini ayat sampai hari kiamat bahkan. Karena tidak ada lagi kitab Allah turunkan setelah Al-Qur'anul Karim. Sama halnya tidak akan ada nabi lagi setelah akhir Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang ngaku nabi itu dikatakan pasti palsu. Jangankan secara keyakinan, secara fisiknya aja beda. Kalau nabi, khususnya baginda Rasul itu keringatnya aja wangi. Kalau ada orang ngaku nabi, kita candain aja. Kalau keringatnya masih bau, berarti palsu itu. Baginda Rasul mah arafuhu kalub-lub, keringatnya seperti intan kalau netes, wa arafuhu ya bumin nafahatil miskiyah. Ummu Sulaim senang nungguin tetesan keringat Rasul, akan seringkali menjadikan minyak wangi keringat baginda Rasul. Keringat kita mah boro-boro jadi minyak wangi, minyak mekalah makanya baunya. Nah, siratal mustaqim jelas diabadikan, ini menjadi tuntunan bahwa salah satu doa yang kita panjatkan ke Allah kemarin kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan Allah beriman. Ternyata pertolongan yang pertama yang diminta, Masya Allah, indah, adalah permohonan permintaan untuk ditujukan ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Karena orang yang berada di jalan yang benar nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, hari yang tidak ada hari lagi, hari kiamat, maka ia bakal dijamin selamat oleh Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sebaliknya, sehebat apapun di dunia, tapi kalau dia hidupnya ada dalam kesesatan, nggak lama bahagianya. Karena hidup di dunia cuma sebentar, nggak nyampe 1000 tahun, nggak nyampe 5 tahun, bahkan nggak nyampe 200 tahun. Sedangkan di hari kiamat itu proses lamanya secara normal buat orang-orang yang tidak mendapat rahmat Allah itu belum masuk ke neraka. Baru perjalanan kiamat saja menempuh waktu bagi orang-orang kafir 50.000 tahun. Nggak main-main lamanya ini. 50 tahun, belum lagi nanti antara sudah makanya. Ini mah dari mulai bangkit dari kubur, alam mahsyar, alam hisab, kemudian buku, alamul mizan, siratal mustaqim, baru sudah neraka. Makanya Allah mengabadikan ayat ini supaya jadi pelajaran bahwa kita hidup bagaimana supaya berada di jalan yang benar. Kenapa sebabnya? Aduh, sehebat apapun dunia, segagah apapun dunia, kalau di dunianya salah, cuma sebentar enaknya. Nyampe di
di akhirat bakal menemukan penyesalan. Alhamdulillah subhanahu. Mendingan kita di dunia berusaha boleh menikmati dunia, boleh menikmati keindahan dunia, tapi bagaimana supaya tidak menyimpang dari petunjuk Allah. Makanya terus minta Allah. Salah satu gerbang menuju hidayah Allah dulu di pengajian, gerbangnya tuh. Setelah kita berdoa, usaha berdoanya minta hidayah. Cara pengen dapat hidayah harus ngaji. Ya kita pengen kaya, berdoa habis sholat, usahanya kerja, dagang, tani, sama hidayah. Minta ke Allah, minta hidayah paling utama tuh. Tapi awas, jangan hanya minta doa. Kalau kita ngedoa nggak usah repot, lambat suksesnya. Setelah kita ngedoa pengen dapat hidayah, cara usahanya dulu pengajian. Karena gerbang hidayah ada di pengajian. Kita bisa tahu benar, bisa tahu salah pengajian. Seperti syirato, seperti jalan alladzina, orang-orang an'amta, engkau berikan kenikmatan Allah. Ternyata hidayah itu nikmat, Pak. Nikmat. Mas sebabnya kenikmatan yang bakal abadi itu disebabkan karena kita berada dalam hidayah Allah. Selamanya nanti nikmat. Disebut an'amta, kau berikan kenikmatan alaihim, atas mereka. Ya, hidayah seperti para anbiya wa syuhada. Ghairil maghdubi, ghairi bukan. Tuh, bukannya Allah al-maghdubi yang dibenci, alaihim atas mereka, seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini licik dan luar biasa. Saya lebih percaya ke ulama sejarah Yahudi ada di Israel dulu karena Islam itu baik. Ketika mereka baik, dikasihlah kesempatan, dibantu, dikasih tanah. Ketika sudah dikasih, sekarang malah menjadi pengkhianat. Licik Yahudi dari zaman dulu. Zaman Rasulullah itu Yahudi itu licik luar biasa. Perjanjian yang kadang-kadang mereka hianat. Yahudi itu ada sekarang pintar. Seakan-akan Hamas menyerang mereka, padahal bohong itu. Emang mereka pengen nguasain Aqsa. Ya, saya dapat kiriman videonya tuh dari teman yang di sana, sambutan dari perwakilan Hamas, fitnah itu. Justru mereka yang hampir tiap hari mengganggu. Kan banyak videonya sampai masuk ke Aqsa, pakai sepatu, kan dorong-dorong yang lagi sholat. Ya, ada licik. Itu di sini. Hal Yahud dalam tafsirnya yang disebut alaihim bukanlah al-maghdub yang dibenci oleh alaihim atas mereka yang Yahudi, wala dan bukanlah dolin orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Yakinkan di hati Yahudi dan Nasrani mereka adalah orang yang sesat. Kita harapannya berada di jalan yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Cukup beres Al-Fatihah, nanti kita tafsir naik ke surat pendek dulu biar gampang. Terus nanti enaknya apakah mau ke surat Al-Baqarah, apakah mau ke yang pendek dulu, karena kan tafsir kita bukan secara tafsir tapi sambil dibaca nanti, sambil ngelancari ini. Kayaknya enaknya kalau sambil ngelancari baca dari Anas ya, dari Anas mundur ke Al-Qalam. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil yakin langkah kaki kita, ayunan tangan kita, jangankan duduknya, pulangnya, baru mau berangkatnya kalau niat ngaji sudah dapat keuntungan. Sehat panjang umur, kita bisa ketemu lagi di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ke air Pak Haji. Kayak kecil ada.